pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolitan News. Kita masuk informasi selanjutnya. Badan Pangan Nasional bersama dengan Satgas Pangan Polres Malang melakukan pantauan harga dan juga ketersediaan bahan pokok penting di pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok aman dan harga tetap terkendali menjelang bulan suci Ramadan 2026 nanti. Dalam menghadapi bulan Ramadan 2026, Badan Pangan Nasional Bapanas bersama Satgas Pangan Polres Malang melakukan peninjauan langsung terhadap harga kebutuhan bahan pokok penting atau Bapokting di Pasar Kepanjen Kabupaten Malang pada Senin 9 Februari 2026. Pengecekan dilakukan dengan menyasar sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, daging, telur ayam, bawang, dan cabai. Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Puspa Dewi, menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas harga kebutuhan pokok terpantau stabil dan masih berada dalam koridor harga eceran tertinggi. Lebih lanjut, Puspa mengatakan, meski secara umum terkendali, harga komoditas cabai rawit tercatat sempat mengalami kenaikan harga di tingkat pedagang. Harga cabai rawit saat ini Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit karena dipengaruhi faktor cuaca sehingga berdampak pada hasil panen. Harga untuk daging ayam dan daging sapi di lokasi tersebut juga terpantau stabil serta sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Harga ayam Rp39.000 naik tipis dari harga sebelumnya pada Rp38.000 per kilogramnya, sementara daging sapi relatif stabil di harga Rp120.000. Kondisi serupa juga ditemukan pada komoditas beras, baik untuk jenis premium maupun medium. Untuk beras premium di harga Rp15.500, sedangkan medium Rp14.000. Satgas Pangan Polres Malang juga memberi perhatian khusus pada komoditas cabai rawit merah yang memiliki potensi kenaikan harga akibat faktor cuaca. Harga stabil, tidak ada cenderung kenaikan harga yang signifikan, stabil. Dari sekian Bapokting itu apa yang ada kenaikan itu dari sekian? Cabai rawit merah ya, itu ada kenaikan karena mungkin cuaca ya. Berapa Bu? Tadi 75 sama 80. Sebelumnya Bu? Sebelumnya 65. Itu faktornya apa Bu? Penyebab? Mungkin cuaca ya Pak. Cuaca kan hujan terus, makanya tadi dilihat juga rada banyak yang busuk. Antisipasi apa yang dilakukan Bapanas dalam antisipasi lonjakan ini? Mungkin nanti kami akan lapor dulu ke pimpinan. Kalau untuk cabai ini memang kami belum tahu ya, mungkin ada bantuan distribusi atau apa, mungkin kami belum. Satgas Pangan bersama instansi terkait terus melakukan pantauan distribusi agar lonjakan harga dapat ditekan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Induk Kota Batu mulai menjelang bulan Ramadan ini mengalami kenaikan. Terutama untuk jenis cabai rawit yang tidak hanya cabai, beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah serta bawang putih juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Kota Batu menjelang bulan suci Ramadan mulai mengalami kenaikan, terutama untuk jenis cabai rawit. Tak hanya cabai, beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan di Pasar Induk Kamung Tani, harga komoditas cabai rawit mulai merangkak naik bahkan sampai dengan Rp80.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang perancangan Pasar Induk Kamung Tani Kota Batu, Misna, mengaku kenaikan harga cabai ini terjadi karena sudah menjelang bulan suci Ramadan. Misna menambahkan bahwa sebelumnya harga cabai tidak menentu harganya, terkadang 2 hari naik, kemudian 2 hari berikutnya turun. Selain cabai rawit, beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan sayuran juga mengalami kenaikan, mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu bahan pokok yang paling banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Ramadan naik di 1 kilo, kalau ini 85, cabai keriting ini 1 kilonya itu 45. Ini ada kadang 4, kadang 35, kadang 40, sekitar 35. Bawang bawang itu bawang merah itu jadi 40, 45. Bawang putih 38.
kadang naik, kadang turun. Kadang mesti. Kadang orang beli 1 on, kan saya ini bukan dari petani langsung. Meski begitu, aktivitas belanja masyarakat menjelang Ramadan saat ini masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Para pedagang pun berharap kenaikan harga cabai dan beberapa komoditas lainnya tidak terus berlanjut hingga memasuki bulan Ramadan nanti. Dari Kota Batu, Violan Ihwanda ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kinerja positif operasional kereta api Gajayana selama periode Januari hingga Desember tahun 2025 yang lalu. Kereta api Gajayana sebagai salah satu layanan unggulan relasi Malang-Gambir terus menjadi pilihan masyarakat dalam mendukung mobilitas perjalanan jarak jauh yang aman, nyaman, dan tepat waktu. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kinerja positif operasional kereta api atau KA Gajayana selama periode Januari hingga Desember tahun 2025. KA Gajayana sebagai salah satu layanan unggulan relasi Malang-Gambir atau PP terus menjadi pilihan masyarakat dalam mendukung mobilitas perjalanan jarak jauh yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Sepanjang tahun 2025, KA Gajayana telah melayani sebanyak 173.985 pelanggan dengan tingkat okupansi rata-rata mencapai 113%. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi kereta api, khususnya pada rute yang menghubungkan wilayah Malang Raya dengan Jakarta. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan bahwa keberhasilan operasional KA Gajayana tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan serta memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan. KA Gajayana menyediakan pilihan layanan kelas eksekutif dan luxury yang menghadirkan kenyamanan perjalanan premium bagi pelanggan dengan fasilitas modern, kursi ergonomis, ruang kabin yang luas, serta pelayanan optimal guna menunjang pengalaman perjalanan jarak jauh yang berkelas. Selain itu, KA Gajayana juga memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah, khususnya wilayah Malang Raya yang dikenal memiliki beragam destinasi wisata alam, pegunungan, serta kuliner khas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbagai inovasi terus dilakukan guna meningkatkan kenyamanan pelanggan, mulai dari peningkatan fasilitas sarana, kebersihan kereta, pelayanan digital melalui aplikasi Akses by KAI, hingga optimalisasi informasi perjalanan secara real time. TKI Daob 8 Surabaya mencatat bahwa pada sepanjang tahun 2025, kereta api unggulan dari keberangkatan dari stasiun Malang, yakni kereta api Gajayana, telah melayani sebanyak 173.985 pelanggan. Dengan tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk rata-rata mencapai 113%. Hal ini menunjukkan bahwa memang kereta api Gajayana sebagai kereta api unggulan keberangkatan dari stasiun Malang menjadi pilihan atau telah membantu masyarakat yang hendak bermobilisasi baik itu dari Malang menuju Jakarta maupun sebaliknya. Di samping itu juga pada bulan Februari, mulai bulan Januari 2026 ini KAI Daob 8 Surabaya telah melakukan peremajaan atau mengganti rangkaian kereta api Gajayana menjadi kereta api rangkaian yang lebih baru. Hal ini untuk sebagai bukti peningkatan pelayanan dari PT KAI terhadap para pelanggan setia kereta api Gajayana sehingga dapat menikmati layanan yang lebih eksklusif dan lebih nyaman bagi para penumpang kereta api. Dari Kota Malang, Akbar TV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami akan kembali lagi dengan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami.